Hello mate, welcome to Attention, Atten Creation. Bersama saya Josafa Tulus as your first host on this podcast. Oke, jadi untuk teman-teman yang belum tahu sebenarnya apa sih itu Attention merupakan singkatan dari Atten Creation di mana kita sebagai warga sekolah dapat menyalurkan aspirasi kita, dapat menyalurkan pendapat kita, dan dapat menyalurkan kreativitas kita serta prestasi kita yang telah kita raih. Nah, untuk membuka episode pertama dari podcast kita ini dari Attention, kami mengundang tamu yang sangat spesial yaitu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Mukaromah sebagai tamu pertama kita. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, anak-anakku semuanya dan seluruh pecinta podcast di tanah air ya, khususnya para pelajar Indonesia. Alhamdulillah SMA 10 Kota Bekasi telah mewarnai dalam informasinya ya dengan kita podcast ini, mudah-mudahan bisa menjadikan sarana informasi publik ya untuk saling berkomunikasi dan bertukar beragam informasi. Oke Ibu. Nah, untuk tema pertama kita nih Bu, temanya From Zero to Hero. Nah, sesuai dengan tema kita, saya mulai dengan pertanyaan pertama yaitu gimana sih Ibu perjalanan Ibu dari awal merintis karir sampai sekarang menjadi kepala sekolah di SMA 10? Terima kasih ya anak-anakku bahwa Ibu mengawali karir ya itu sebagai guru ya, itu dari tahun 93 ya, waktu itu di daerah kelahiran ya di Demak ya, Jawa Tengah. Kemudian tahun 95 ya, 1995 Ibu hijrah ke Bekasi ya, masih menjadi guru ya. Kemudian dari tahun itu masih guru tidak tetap ya, honor ya di sebuah sekolah ya. Kemudian pada tahun 98 ya Ibu sebagai guru tetap ya di sebuah SMA negeri ya di Kota Bekasi ini ya, di SMA Negeri 1 ya itu ya. Itu awal mula saya berkarir sebagai guru bahasa Indonesia ya. Kalau guru bahasa Indonesia itu memang dekat dengan aktivitas peserta didik ya, seperti kegiatan-kegiatan podcast. Kalau yang dulu kan radio itu ya, radio sekolah itu kan ya, itu dekat sekali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada MC itu kan ya. Sebenarnya inilah seiring dengan perjalanan waktu ketika SMA 10 ya ini hadir ya untuk ide-idenya ya untuk membuat podcast ya, Ibu sebagai kepala sekolah langsung support gitu ya. Nah itu di SMA 1 dari tahun 98 sampai akhirnya tahun 2017 ya Ibu diangkat sebagai kepala sekolah ya. Ini juga melalui proses yang cukup panjang. Ibu sebelumnya sebagai guru berprestasi ya, kemudian ikut seleksi calon kepala sekolah ya, lulus dan seterusnya. Akhirnya tahun 2017 setelah penempatan ya, untuk pertama kali Ibu promosi sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 22 Kota Bekasi. Kemudian itu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 Ibu mutasi di SMA Negeri 9 Kota Bekasi sampai akhirnya di Desember kemarin ya, Desember 2021 Ibu mendapatkan tugas baru di SMA Negeri 10 Kota Bekasi ini. Inilah perjalanan karir ya. Ibu sebagai pendidik ya, saya sebagai seorang pendidik ya memiliki jiwa terus ya
mengajak seluruh murid di Indonesia ya, khususnya di Kota Bekasi ini ya, apalagi di SMA 10. Ayo kita tumbuh kembangkan minat kita berliterasi, berkarakter, supaya pendidikan itu betul-betul ya kita jiwai ya, untuk membentuk pribadi-pribadi yang lebih baik ya. Oke. Nah, saya dengar tadi Ibu menceritakan kalau misalkan Ibu baru di SMA 10 ini ditugaskan bulan Desember tahun lalu ya, Bu ya. Berarti belum terlalu lama, dari bulan Mei tahun 2022. Selama Ibu 6 bulan kurang lebih Ibu menjabat di SMA 10, apa sih menurut Ibu yang harus ditingkatkan dari SMA 10? Ya. Ibu di SMA 10 gitu ya, di bulan Desember itu masih situasi yang pandemi, artinya belum begitu longgar ya. Nah, Ibu yang harus lihat, yang harus benahi sistem pembelajaran. Ketika sistem pembelajaran jarak jauh, kita platform apa yang harus kita pakai itu harus jelas. Artinya meskipun pembelajaran dilakukan jarak jauh, kita harus pasti pembelajaran terus terkontrol, dilaksanakan dengan tertib gitu ya, karena kita menyesuaikan situasi dan kondisi saat itu. Nah, manakala sudah COVID sudah longgar, kita juga sesuaikan dengan regulasi yang ada di Kota Bekasi, membolehkan pembelajaran tatap muka terbatas 50% ya waktu itu. Akhirnya inilah yang harus kita persiapkan ya, bagaimana kita membangun kembali mental ya peserta didik dan juga Bapak Ibu guru bisa kembali ke sekolah ya waktu itu dengan baik, dengan nyaman. Kita jangan terus dibayang-bayangi dengan COVID ya 19 itu, tapi kita harus betul-betul merasa menang ya, agar pendidikan itu bisa berlangsung dengan baik. Itu yang Ibu bangun pertama ya, yang waktu Ibu di SMA 10 ini. Kemudian setelah Ibu amati ya, Ibu adaptasi ya, pastinya pertama kan kita harus adaptasi lingkungan sekolah, lingkungan pembelajar di sini itu yang seperti apa ya sebenarnya, karakternya ya, karakter peserta didiknya, karakter guru-gurunya seperti apa itu ya. Itu pertama. Kemudian evaluasi saya lihat potret-potret yang lain ya, tentang prestasi ya, prestasi di SMA 10 ini. Karena saya ya sebagai kepala sekolah ya yang baru di suatu sekolah ya di SMA 10 ini, saya juga memiliki visi saya ya, sekolah dengan produk apapun pengemasannya itu ya dikatakan unggul jika mampu mengantarkan lulusannya ya melanjutkan di perguruan tinggi negeri ya, khususnya karena SMA 10 adalah SMA negeri. Jadi kita bisa mempersiapkan lulusannya diterima di perguruan tinggi negeri dengan prosentase yang sekian. Itu antara lain bagian dari tujuan saya sebagai kepala sekolah ya, langkah-langkah yang cepat ya, yang utama yang harus saya laksanakan waktu itu. Nah, oleh karena itu ya waktu kelas 12 ya, yang harus kami siapkan bagaimana kita buat kondisi ya kelas 12 ini bisa siap dengan ujian akhirnya ya, dengan ujian sekolahnya, kemudian persiapan dengan UTBK-nya ya. Inilah yang harus kami persiapkan ya. Bismillah, mudah-mudahan proses yang kami langsungkan itu nanti akan membawa hasil yang baik. Ini di sisi lain untuk akademik ya, kelas 10 dan kelas 11 ini untuk sains ya, ini salah satu brand juga ya untuk prestasi ya di tanah air ini. Nah, ini juga harus kita bidik ya, itu Ibu harus membidik itu supaya anak-anak di sini itu terbiasa dengan materi-materi yang lebih kompleks ya, lebih rumit. Nantinya anak-anak itu terbiasa ya ketika kelas 12 ya menghadapi ujian
ini UTBK ya, anak-anak terbiasa dengan soal-soal yang kompleks. Inilah persiapan-persiapan yang saya bawa ini, antara ya itu tadi untuk pengembangan akademik ya. Ini bukan berarti saya melepaskan dari sisi non akademik, tetap seiring sejalan, semua bersinergi antar akademik dan non akademik. Nah, bahkan seiring dengan perjalanan waktu, kalau kita berpikir lebih panjang lagi, muara pendidikan sebenarnya bukan hanya orientasi di akademik saja, bukan hanya ingin perolehan angka yang tinggi, nilai yang excellent, tapi harus kita yang utama inilah pendidikan karakter, gitu ya. Nah, ini juga akhirnya sudah kita jalankan ya, untuk harian pagi ya kita laksanakan itu. Kemudian hari Jumat pagi juga bersama-sama ya kita laksanakan untuk literasi gitu ya. Ini antara lain lah literasi untuk kegiatan keagamaan dan kerohanian ini. Ini antara lain supaya kita seiring sejalan antara prestasi akademik dan non akademik itu bisa sejalan dengan baik. Ya itu saya kira. Oke. Nah, untuk selanjutnya, setahu saya nggak lama setelah Ibu menjabat di SMA 10 ini, sekolah kita mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan untuk menjadi salah satu sekolah penggerak. Ya. Nah, kira-kira persiapan apa aja sih yang udah Ibu persiapkan untuk sekolah penggerak ini? Baik. Kalau kita bicara sekolah penggerak ya, sebenarnya tadi yang disampaikan ya, tidak lama kehadiran saya di SMA 10 ini langsung, sebenarnya tidak ya, itu berproses. Sekolah penggerak itu mulai seleksi dari level kepala sekolah. Jadi Ibu seleksi sebagai sekolah penggerak waktu itu ketika menjabat sebagai kepala sekolah yang lama di SMA 9 gitu ya. Nah, waktu itu seleksi ya di sana ya. Kalau sekolah penggerak memang proses seleksinya ya itu yang melaksanakan adalah kepala sekolahnya. Kemudian saat pengumuman jika saya dinyatakan lulus ya sekolah penggeraknya ini, setelah beberapa hari pelantikan mutasi di SMA 10, karena kebijakan dari pemerintah bahwa sekolah penggerak itu melekat di kepala sekolah, sehingga ya melekatlah ya sekolah penggerak itu di kepala sekolah ya. Saya sebagai kepala sekolah di SMA 10 ini, otomatis SMA 10 ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Itu ya. Ini kalau kita lihat dari kita lihat rangkaian kronologinya, SMA 10 ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Nah, kemudian ketika SMA 10 ya melalui kepemimpinan saya ditetapkan sebagai sekolah penggerak, persiapan ya yang harus kita lakukan di sini adalah menyiapkan sumber daya manusia ya, terutama perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita ya, para bapak ibu guru dan juga staf tenaga kependidikan. Nah, persiapannya dalam hal apa? Nah, sekolah penggerak di sini itu nanti memang berbeda ya dengan terutama kurikulum yang digunakan dengan kurikulum sebelumnya atau kurikulum KTSP ya yang tahun sebelumnya itu. Nah, disinilah para bapak ibu guru yang harus kita perkenalkan ya dengan pemahaman ya kurikulum, sekarang istilahnya kurikulum merdeka ya. Inilah melalui pelatihan itu. Nah, sekarang pun juga bapak ibu guru yang masuk dalam tim komite pembelajar ya itu sedang melakukan BIMTEK ya yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya untuk menyiapkan ini itu ya. Ini antara lain persiapan yang kita lakukan. Kalau untuk yang lain sarana prasarana, saya kira SMA 10 sudah cukup mendukung ya sarana-sarana yang kita miliki ini untuk menuju ya kita sebagai sekolah penggerak. Nah, inilah yang saya kira yang harus terus ya kita siapkan
merubah ya mindset kita semua bahwa pendidikan ya sekolah penggerak ya atau kurikulum merdeka yang sekarang ini, kita harus bisa berpikiran bahwa pendidikan itu berpusat pada peserta didik. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Kalau dulu ya metode konsep pendidikan lama itu kan itu, guru adalah satu-satunya sumber ilmu. Kalau sekarang tidak, banyak sumber ilmu ya yang bisa kita akses. Inilah yang harus kita bangun mindset itu ya, terutama untuk Bapak Ibu guru dan juga untuk para siswa. Ya, itu saja. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu nih dari sistem pendidikan Indonesia apa sih sebenarnya yang harus ditingkatkan lagi? Ya, kalau kita lihat ya bahwa sistem pendidikan di Indonesia ya, kalau kita lihat dari kesetaraannya ya dengan negara lain, kita memang tertinggal ya, terutama di bidang literasi dan numerasi. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan ya untuk itu, dan pemerintah juga pengganti ujian nasional ya, karena tidak ada ujian nasional, sekarang adanya adalah asesmen nasional. Nah, inilah asesmen nasional itu kan antara lain untuk melihat ya seberapa capaian ya di bidang literasi dan numerasi peserta didik. Nah, ini saya kira relevansinya ya atau implementasinya dengan kita di SMA 10 ini memang perlu kita lihat kembali ya. Anak-anak sekarang ya, kecenderungan para murid sekarang ya, ini memang malas sekali membaca ya. Berliterasi, literasi itu kan macam-macam ya. Ada literasi digital ya, literasi literasi buku-buku. Ya, kita banyak dengan membaca itu kan ya. Ini kurang. Kalau toh berliterasi digital mungkin hanya sekedar untuk mengikuti medsos, media sosial. Inilah yang perlu ditingkatkan ya, para generasi yang sekarang ini, yang harus kita masyarakat Indonesia ya, para peserta didik ya kita di Indonesia ini yang harus kita tingkatkan bahwa jangan malas membaca, gitu ya. Jangan malas membaca. Kalau kalian dengar bahwa membaca adalah jendela dunia, itu bukan hanya slogan, itu memang benar kenyataannya. Itulah ya. Nah, ini terbukti dari literasi yang dilakukan ya dalam bentuk assessment itu, lebih banyak adalah bagaimana kita bisa mampu ya tahan membaca itu ya. Ketahanan membaca kita harus kuat ya di sana ini. Nah, dari kita bisa membaca ya, menulis dan seterusnya, ini bagian yang kita harapkan. Sistem pendidikan ya Indonesia yang harus ditingkatkan ya, karena Ibu sebagai kepala sekolah pastinya basicnya itu kan guru ya. Kita harus bisa terbuka bahwa pendidikan itu sejatinya adalah ya menyesuaikan dengan karakter dan tujuan peserta didik itu sendiri. Jadi guru di sini sifatnya hanya bisa memfasilitasi. Inilah yang kita harapkan ya, pendidikan sekarang ini nanti kita bisa larinya ke sana. Kurikulum yang diberikan oleh pemerintah ya, capaian pendidikan ya yang disampaikan oleh pemerintah ya dalam bentuk kurikulum dan yang lainnya, ini sejatinya sebagai rambu-rambu. Sekolah ini yang akan mengeksplor lebih lanjut, tapi yang akan mengimplementasikan lebih lanjut, yang lebih praktis, yang lebih tahu itu adalah siswa yang dibantu oleh guru. Inilah sejatinya ya konsep pendidikan ya dewasa ini yang kita akan bawa itu nanti ke sana. Nah, mungkin kalau dulu ya, mungkin nanti ada yang di-cut ya. Kalau dulu itu ya, siswa itu banyak bercita-cita jadi apa? Dokter. Ya,
jadi insinyur gitu. Tapi kalau sekarang ini mungkin akan berubah, bukan insinyur lagi atau dokter, mungkin yang lain. Ingin jadi apa? Penyiar YouTuber radio, misalnya, ya. Terus jadi apa lagi ya itu ya? Penyiar radio. Iya, dan seterusnya. Nah itulah yang model-model seperti itu kita harus menyesuaikan karena kebutuhan pendidikan sekarang itu demikian. Iya. Ya, itu ya saya kira ya anak-anakku ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Iya. Terima kasih. Oke. Ya. Saya yang terima kasih Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa teman-teman untuk tetap stay tune di channel kami dan nantikan episode podcast kami yang terbaru. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu.